Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang Pak. Siang. Bapak datang di lokasi TPA ini tujuannya untuk apa ini Pak? Ya terima kasih. Iya, saya datang di sini untuk sebagai respon masyarakat. Saya datang di TPA ini berada di desa Bau-Bau. Nah, ini Pak Desa. Ternyata betul. Jadi sedapat mungkin pemerintah mengambil langkah yang cepat untuk mengambil solusi karena TPA ini berada di ketinggian. Jadi kalau pemerintah menempatkan di ketinggian berarti itu harus ada solusi karena di alirannya ini di sebelah sininya hilirnya itu sawah, persawahan. Persawahan tentu limbah-limbah yang mengandung kimia ini kalau tidak terurai baru langsung itu bisa menimbulkan penyakit nanti hasilnya itu padi itu. Jadi itu mungkin jadi saya sebagai pemerhati di Wajo bagian utara ini mengharapkan sama pemerintah segera mengambil langkah cepat tepat untuk segera mengambil solusi bagaimana bisa ini teratasi. Saya kira demikian. Untuk selanjutnya ada Pak Desa ini, saya kira-kira bisa digambarkan lebih. Kaitannya dengan keluhan masyarakat Pak, Bapak bisa jelaskan apa saja yang dikeluhkan masyarakat selama ini di desa Bapak ini? Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keluhan masyarakat di desa Bau-Bau ini terkait dengan adanya TPA. Yang pertama adalah limbah. Kalau hujan, ini sawah di belakang ini, kalau musim hujan biasa sampah-sampah mengalir di situ menindih semua tanaman-tanaman padi. Kemudian yang kedua, keluhan terutama dari pengelola sampah di sini karena tidak adanya alat berat. Jadi selama ini hanya manual, ada satu orang yang difungsikan untuk mengelola sehingga sampah bertumpuk-tumpuk begini. Dan harapan saya selaku pemerintah supaya kalau bisa didatangkan alat berat untuk mengurai sampah-sampah yang bertumpukan seperti ini. Kemudian ini juga pembuangan airnya ini belum maksimal untuk sampah. Sebenarnya ini sampah karena dari awal sudah direncanakan bahwa harus ada talu dulu baru dibuangi sampah. Akan tetapi kenyataannya sampai sekarang ya belum ada pembangunan sama sekali. Ya hanya timbunan yang pernah dikasih oleh pemerintah. Nah, seperti inilah kenyataannya. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan bagaimanalah pemerintah supaya bisa memperhatikan sampah ini karena ini sampah merupakan jangka panjang. Dan memang masyarakat sekarang sudah banyak yang merasakan dampak negatifnya. Ya terutama Bau. Yang pertama bau itu sudah jelas. Kemudian ini sawah-sawah yang dibawanya ini jelas terdampak semua kalau musim hujan. Nah, itulah harapan saya selaku pemerintah Desa Bau-Bau. Bagaimanalah pemerintah supaya cepat ya merespon supaya kedepannya ini sampai ini bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Kemudian lahan sampah ini ya untuk sementara baru 1,8 hektar. Ya, jadi harapan kami karena masih ada lahan kalau memang pemerintah ada penambahan lokasi, ya, saya selaku pemerintah siap untuk mencarikan lokasi yang ada di sekitar sini. Sudah berapa tahun ini Pak berjalan ini TPA-nya? Kalau ini kurang lebih 2 tahun berjalan. Apakah selama 2 tahun ini sudah ada reaksi dari pemerintah terhadap ini pembuangan sampah ini? Sebenarnya kalau reaksi sudah ada, akan tetapi cuma realisasinya karena biasa ada tim dari kabupaten turut untuk memanage ini terutama pembuangan air supaya tidak mengalir ke sawah. Akan tetapi realisasinya sampai sekarang belum ada. Kemudian yang kedua pernah juga diprogramkan di sini untuk pasang jaring untuk menghalau ini sampah-sampah supaya tidak
terban, tidak mengalir ke sawah. Akan tapi sampai sekarang juga tidak ada realisasinya. Jadi itulah harapan saya supaya ini program ini bisa terrealisasi dengan baik sehingga masyarakat tidak terdampak lagi dampaknya ini sampah. Gini Pak Desa, apa Bapak sudah ada langkah-langkah di sini yang kita lakukan? Seperti sedia ini ada pembakaran sampah, sepertinya ini tidak ada pemisahan dengan sampah plastik dengan sampah-sampah basah ini. Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini? Ya kalau langkah-langkah sih memang ada strategi yang dipasang oleh kecamatan. Jadi di tempat sampah ini ada seorang warga yang dipasang untuk mengatur masuk keluarnya mobil. Gitu. Ya itulah yang juga yang mengatur sampah-sampah, yang selalu menarik dengan pakai alat yang seadanya karena tidak ada alat berat. Nah, kemudian masyarakat juga biasa datang di sini untuk memungut sampah karena itu kan sudah ada nilainya semua yang bernilai plastik. Berapa kapasitas sampah yang masuk di TPA ini per hari Pak? Dan sampahnya dari mana saja? Kalau kapasitas sampah Kelurahan Siwa saja itu per hari 3 ton. Nah, lain daerah Buriko, lain juga Bulete. Jadi sekitar 5 ton lah per hari. 5 ton per hari? Iya, yang masuk di sini. Berapa armada yang melakukan? Kalau untuk sementara, ya yang dari kecamatan hanya 1 mobil, akan tapi ada juga dari Buriko. Yang 3 roda itu. Iya, yang 3 roda, ada juga 4 roda yang open cup itu. Yang digunakan oleh Jadi satu lagi, kaitannya dengan sampah ini Pak, kalau kita lihat di daerah Jawa dan di tempat-tempat lain ada istilah pengolahan, barangkali mendaur ulang sampah ini menjadi yang tadinya bermanfaat menjadi yang bermanfaat. Iya. Apakah ada upaya dari pemerintah kita untuk melatih atau warga di sekitaran sini bagaimana bisa memberikan jalan keluar sampah ini? Mungkin kalau untuk sampah basah jadikan pupuk organik, kemudian sampah ini plastiknya dipilah-pilah menjadi ya semacam kerajinan atau mungkin biji plastik yang bisa dijual ke luar Pulau Sulawesi ini Pak. Ya itulah harapan kami karena kalau di daerah Jawa itu memang ya apa yang kita sampaikan tadi memang sudah terrealisasi. Olehnya itu saya sangat mengharapkan bagaimanalah di tempat sampah ini supaya bisa juga didatangkan alat-alat seperti itu. Ya semacam mesin pemecah ya. Iya pemecah. Pemilah antara sampah basah plastik dengan ya. kering. Ya. Artinya untuk Seperti sementara ini sampah Belum. terbuang saja. Iya, Ya, sampah tidak hanya terkelola. terbuang saja begitu. Tidak ada yang mengelola. Ada yang pungut tapi ya yang seadanya, tidak belum ada alat yang dipakai untuk mengurai antara sampah basah dengan sampah kering. Terakhir sekali Pak, apakah ada dampak yang ditimbulkan TPA ini kepada warga yang ada di sekitar lokasi ini Pak? Ya jelas yang pertama ya masalah bau, kemudian lalat banyak sekali selama ada sampah di sini, banyak sekali lalat. Rawan penyakit. Iya, jadi rawan penyakit.